yang baru, yang baru, innovation ya. Ya. Kalau mencontoh itu gampang. Betul, ATM, betul. amati, tiru, modifikasi itu. Iya. Ya, kita yang sebagai generasi muda kita harus memberikan yang luar Ya, biasa. segar-segar lah ya, yang belum pernah terpikir Iya, makanya jadi orang jangan biasa luar biasa. Iya. Jadi kepala sekolah jangan biasa luar biasa. Ini contohnya nih, dapat penghargaan. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentu untuk memberikan inspirasi dari dan motivasi dari narasumber kita yang luar biasa. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan narasumber luar biasa, Dr. Delvi Endri MM MPD. Panggilan beliau Pak Dev, dan di kampung disebut dengan Sibuyong Aye. Jadi panggilan di kampung beliau Sibuyong Aye. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Panggilan Sibuyong Aye. Betul. Panggilan Sibuyong Aye. Pak Dokter, Pak Dev Sibuyong Aye, tiga panggilan sianan pas Pak panggil ini ke Pak. Ya, waktu pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Lembaga Kemanusiaan Aspen. Ya, saya diundang di ruangan ini, suatu penghargaan yang besar. Aspen mengundang saya. Iya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau masa kecil saya itu dipanggil orang Buyong Aye. Buyong Aye. Bahasa Indonesianya kan Buyong Air. Iya, Buyong Air. Buyong Aye. Mengapa demikian? Karena lahir di air. Lahir di Aye. Lahir di Aye. Makanya bergelar si Buyong Aye. Kisahnya seperti apa sih Pak Den? Nah, kisahnya begini. Waktu umur kandungan ibu saya itu 7 bulan. Kalau di kampung kan disengajakan perut besar itu kan diikat supaya tidak ketahuan hamil, karena was-was orang kampung nanti ada palasi atau apa gitu kan, bisa anak itu bisa hilang, bisa mati di dalam kandungan. Maka orang tua itu kan diikat betul Pak. Jadi tidak semua orang tahu bahwa orang tua saya itu hamil. Yang tahu itu tentu ayah saya, bapak saya, dan nenek ya. Jadi waktu suatu ketika di tahun 73 yang lalu, 73 ya, di nama kampung Pak, di kampung. Nama kampung Koto Tinggi Maninjau. Maninjau ya, oke. Ya. Waktu itu mau maghrib, ibu saya itu mau ke air. Jadi ada situ pencuran anau, airnya besar. Di ibu saya itu mau buang air besar. Iya. Dulu kan zaman dulu ndak ada WC. Sungai panjang gitu Pak. Listrik pun tak ada kan. Yang ada kan sulu atau colok. Meskipun ada lampu serongkeng itu orang-orang kaya gitu kan. Nah, kita orang menengah lah gitu kan. Jadi pergi dia ke air, ke pencuran anau itu. Di pencuran anau itu kan ada buah pencuran itu ada batu ditaruh 2 untuk kayak tonggokan lah. Tonggokan. Ya, disitulah ibu saya mau buang air besar. Ternyata Allah menggerakkan saya yang lahir. Jadi sayanya yang lahir. Jadi buang air besar? Ya, enggak jadi buang air besar, saya yang lahir. Karena perutnya madu kan. Madu itu kan sakit perut lah. Iya. Nah, ternyata saya yang lahir, bukan buang air ya. Iya, buang air. Saya yang lahir. Nah, saya yang lahir itu cerita ibu saya kan masih belum pingsan ya. Saya itu menyosong air ke atas, seharusnya kan ke bawah gitu. Air kan deras dari atas. Iya, menyosong ke atas lahirnya. Seharusnya kan ke bawah gitu kan. Jatuh itu aja gitu. Iya, artinya begitu langsung namanya bayi, langsung jatuhlah ke bawah. Jatuh ke bawah. Ini enggak menyonsong air ke atas gitu. Setelah itu baru hanyut kan. Jadi ibu saya pingsan. Berarti sempat kaget juga ibu Pak? Ya kaget lah. Karena dia enggak tahu waktu melahirkan, prematur 7 bulan. Betul, 7 bulan ya berarti Pak. Jadi ibu saya pingsan. Tersandarlah di batu 2 tadi, pingsan. Iya. Jadi karena mau maghrib, kakek saya mau ke air itu, ke pencuran itu mengambil uduk. Nampaklah ibu saya sedang terbaring. Iya. Pingsan. Iya. Pingsan karena dia laki-laki, ibu saya perempuan, tak mau dia kan. Dipanggillah nenek saya. Iya. Nah, itu
itu gimana itu udah pingsan itu kan. Pergilah nenek saya ke tempat itu kan. Kepencuran tadi kan? Iya, ternyata ya anaknya yang sudah pingsan. Dia lihat diperiksa, oh sudah melahirkan, tak ada lagi. Kemana bayinya? Tak ada lagi. Oh, diperiksa nenek ini sudah Iya, kosong ya? Sudah kosong. Kok melahirkan? Mana bayinya? Nggak ada. Jadi waktu itu nggak saya yang diperhatikan orang. Anehnya begitu. Ibu saya itu yang selamatkan orang dulu. Diantar ke rumah, jarak dari pincuran anak itu ke rumah ya sekitar 100 meter. Jadi orang-orang itu menyelamatkan ibu saya dulu ya? Gitu kan. Setelah selesai diselamatkan, baru saya dicarinya. Oh gitu. Ya dicarikan tadi udah malam itu. Setengah 7, jam 7 udah malam itu kan. Itu kan berarti kan lahir di air kan? Lahir di air, anyut. Anyut berarti baru dicari orang. Baru dicari orang. Pikiran orang kemungkinan saya bapak nggak hidup. Mungkin barangkali begitu. Kan jadi diselamatkan satu dulu, misalnya diselamatkan ibunya dulu. Ya. Jadi kemungkinan anak ini tidak akan hidup nih. Tidak akan hidup. Tapi teori logika nggak masuk akal loh Pak. Tidak masuk akal, betul. Ceritanya bagaimana tuh Pak ya? Ya saya sambung cerita. Ya akhirnya kan dipanggang lah obor colok kan. Iya. Dari bambu itu kan. Iya, sama orang terdekat itu kan. Ditelusuri. Ternyata nyangkut aja saya, nyangkut di salah satu semak-semak itu kan. Nyangkut diambil, ditaruh, diambil, dibawa di samping rumah saya itu. Rumah saya itu ada batang cengkeh. Batang cengkeh ditaruh pula saya di situ. Di batang cengkeh itu. Di batang cengkeh ditaruh. Ya, ditaruh. Dibiarin saja orang, karena orang udah ramai melihat ibu saya. Jadi mungkin pikiran orang tidak hidup nih Pak. Mungkin, karena lainnya berkarung gitu. Oh, larinya berkarung. Berkarung diselimuti lemah. Oh, iya. Nah, sehingga kakak nomor 2 menghampiri situ batang cengkeh itu, kok ada semacam semacam daging, bukan daging. Iya, onggokan ya. Iya, digigit pula oleh anjing. Digonggongnya oleh anjing. Jadi karung bapak yang dalam karung digigit anjing. Terus? Gigit anjing, dilarikan anjing. Kakak saya itulah yang menghalau anjing itu kan, akhirnya diletakkan lagi oleh anjing. Nah setelah itu barulah saya dinaikkan ke atas rumah. Waktu dulu kan nggak ada dokter, nggak ada mentari. Ada tapi jauh jaraknya kan. Jauh ya Pak ya. Terpaksalah dipanggil orang dukun beranak sebelah kampung jauh pula. Datangkan dukun beranak ya, kemudian ya dengan keilmuannya kan ilmu batinnya ya dibelahlah pakai semilu itu kan. Iya. Baru saya ndak memekik pula. Ndak ada tangisan. Ndak ada tangisan ya. Ndak ada tangisan. Kemudian menurut informasi dari nenek saya dan orang tua saya, kamu Buyong Aye itu kita beli gelar Buyong Aye saja karena lahir di Aye kecil. Setelah itu 4 bulan itu saya menangis siang malam. Setelah lahir itu? Iya. 4 bulan menangis siang malam. Karena nggak normal kan. Apa yang sakit kan nggak tahu, kita bayi nggak tahu. Ya. Maka saya itulah. Dulu belum ada inkubator kan Pak? Nggak ada inkubator. Iya. Itu anehnya bin ajaib. Tapi yang saya rasakan insya Allah karena mungkin saya lahir di air, ya rezeki saya air yang mengalir juga gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang ditiru oleh kedokteran. Berarti sahabat, beliau ini seorang pengusaha. Ini kita paparkan dulu siapa si Buyong Aye ini. Beliau ini seorang pengusaha. Iya Pak ya. Dokter, pengusaha, dan juga penggiat, seorang guru yang dapat prestasi di tingkat Sumatera Barat nasional Pak ya. Masya Allah. Dan pengusaha, kemudian juga pendiri sekolah ya Pak ya. Iya, yayasan lah. Yayasan ya. Iya. Nah kayak tadi tuh rezeki mengalir seperti apa ceritanya Pak? Wah ini biasa sahabat, orang yang lahir kayak begini orang unik nih. Nanti kita uniknya gimana nih Pak? Ya kuncinya kan manjadawat jadah. Salah engkau sungguh-sungguh, insya Allah kamu akan berhasil. Tergantung kaki di paut, tergantung rezeki itu di usau. Jadi saya mengelola pendidikan itu dari nol Pak. Dari nol. Tidak punya modal. Bisa Pak. Bisa. Jadi modal saya itu hanya keinginan. Saya orangnya keras keinginan. Sebelum terwujud harus saya wujudkan. Apa sih moto hidupnya kalau begitu Pak? Moto hidup saya itu jadi yang pertama, jangan jadi yang kedua. Jadi yang pertama, jadilah yang pertama, jangan jadi yang kedua. Kalau juara pertama, jangan jadi kedua. Tapi itu benar Bapak mampu membuktikan waktu Bapak sekolah?
Iya benar, saya juara terus. Serius Pak? Ya, dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi saya juara. Juara Pak? Juara saya. Dan bahkan saya waktu itu kan juga menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Tingkat nasional? Itu dari swasta. Artinya apa? Belum ada sekolah dari swasta yang maju dan menang di tingkat nasional. Biasanya sekolah-sekolah negeri saja. Jadi saya pencetus sekolah swasta bisa maju di tingkat nasional. Kenapa? Pencetus sekolah swasta. Iya. Apa saja Pak sekolah yang Bapak ciptakan dulu, yang terutama yang Bapak digiring bisa dibawa ke tingkat nasional? Ya awalnya saya kan berusaha di bidang pendidikan itu karena saya berprinsip bahwa bisnis di bidang pendidikan itu kan sosial. Iya. Filosofinya berusaha di bidang pendidikan bukan untuk mencari hidup. Tapi menompang hidup. Nah, kalau mencari hidup ya kita berusaha mengalih atau apa. Iya. Tapi bisnis pendidikan social education. Tapi prinsipnya menumpang hidup, tertumpang hidup kita, bukan mencari hidup, menumpang hidup. Apa beda dengan mencari hidup? Ya beda Pak. Mencari hidup dengan menumpang hidup kan beda. Pasti beda dong. Dari segi bahasa udah beda. Ya jelas juga kan nyari uang juga Pak. Ya untung ya mencari uang betul, tapi kan sosial orientednya kita kemukakan. Oh iya, sosial orientednya ya. Artinya hidup kita tertumpang, manfaatnya bagi orang pun banyak. Banyak. Tapi kalau mencari hidup, orang mau rugi, yang penting kita untung. Iya, itu kan prinsip seperti itu. Iya. Itu kan social education. Social education. Karena berbisnis di bidang pendidikan tuh kita harus mengaspek sosial kita dahulukan gitu. Jadi saya mulai berusaha itu dari nol. Dari nol Pak ya. Saya mulai dari waktu itu di stasiun Bukit Tinggi. Stasiun Bukit Tinggi. Ya, ada rumah nenek di depan stasiun. Nah, itu kita mulai dari situ membuka lembaga kursus. Sebelumnya bukan lembaga kursus, privat saja. Apa saja tuh Pak? Bermodalkan satu bangku, satu kursi, satu papan tulis kecil. Itu modal pertama? Itu modal pertama, karena kita nggak punya modal gitu. Nah, kita privat. Apa yang Bapak ajarkan pertama tuh Pak? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang? Ya. Jadi Bapak bisa juga bahasa Jepang? Oh dokter. Ya. Nantang. Ya waktu itu kan ya pengalaman dapat kuliah ya kita. Pak sebentar Pak. Ya siap. Bisnis itu apa pendidikan itu bukan bisnis. Bahasa Jepangnya apa Pak? Ya artinya dalam pendidikan itu sebelum saya berbahasa Jepang kembali saya tekankan dalam pendidikan itu kalau kita mencari kaya jangan berbisnis bidang pendidikan. Kalau ingin kaya jangan di pendidikan. Ya, tapi kaya kita bisa dari segi manfaat orang banyak. Karena ilmu yang kita sampaikan ke orang, ilmu yang bermanfaat kita sampaikan ke orang, insya Allah nanti kan ada balasannya, bernilai ibadah. Iya. Nah, tapi kalau kita berbisnis kan jelas tuh hitung ruginya gitu. Iya betul. Tapi dalam pendidikan kita tidak menghitung ruginya Pak. Kita sosial, apa yang kita bisa perbuat untuk orang lain. Waktu itu saya lakukan itu di rumah nenek itu. Itu pun rumahnya disewa juga. Rumah juga disewa? Iya, rumahnya nenek tinggal di situ. Jadi ada ruangan tengah saja. Berbagi hasil lah sama nenek lah. Iya betul. Berbagi hasil lah. Ya, saya privat bahasa Jepang, saya ngajarkan bahasa Jepang. Waktu itu saya belum hebat bahasa Jepangnya. Learning by doing juga. Learning by doing aja. Tapi orang belum banyak pandai bahasa Jepang waktu itu. Kamus Jepang belum ada. Ada. Google belum ada. Google belum ada. Jadi learning by doing. Nah, akhirnya ya sambil mengajar, belajar, ya akhirnya besar dapat duit, dikontraklah tempat gitu kan, bukalah lembaga kursus, namanya waktu itu lembaga kursus INGG, Indonesia Nihongo Gakuin waktu itu, artinya pusat bahasa Jepang di Indonesia. Berkembang, akhirnya kita kerjasama dengan Pemda Bukit Tinggi. Oh sempat ya? Ya, artinya seluruh pembelajaran bahasa Jepang mulai dari SD, SMP, SMK itu diserahkan ke INGG. Oh. Kita yang ngatur. Itu di tahun berapa Pak? Itu dari tahun 90-an lah. 90-an ya. Oke, berarti Bapak yang ngatur ketika itu. Bukan, tahun 2000 ya 2000-an ke atas. 2000-an. Pas saya 2000-an ke atas. Waktu itu Pak Jufri wali kotanya. Jadi sempat kita buat itu Bukit Tinggi Nihong Johor Bungka Senta. Artinya pusat
pusat kebudayaan bahasa di Bukit Tinggi. Artinya kita menginginkan nanti ada program kota kembar antara Bukit Tinggi dengan Nagano waktu itu. Kita sudah jajaki waktu itu. Dan beberapa orang Jepang sudah datang ke Bukit Tinggi waktu itu, Pak Jufri. Dan Pak Jufri waktu wali kota welcome, mendukung program pembelajaran bahasa Jepang mulai tingkat SD sampai SMA SMK. Nah, karena kan Jepang kan tetap memberikan bantuan tuh, ada volunteer guru bahasa Jepang, ada bantuan-bantuan berupa buku gitu kan. Itu Bapak punya link banyak juga keluar. Iya, ya kita punya link, punya link. Jadi ya kita dipercaya kepada INJJ waktu itu, guru-gurunya tanggung jawab INJJ. Indonesia Nihongo Gakuin, kursus bahasa Jepang. Pak Deh tanggung jawab, siap. Saya itu ramailah orang Jepang datang ke Bukit Tinggi, mempelajari Bukit Tinggi, mempelajari lubang Jepang segala macam kan. Wisata datang ya? Iya, wisata datang. Dan perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Jepang cukup ramai. Karena gara-gara kita ini. Oh ya, kita ya inisiatornya. Nah sekarang redup lagi karena waktu itu Pak Juri nggak terpilih, dilanjutkan dengan Pak Ismet, ya kan? Mungkin gimana lah, ya, tidak lanjut program itu gitu. Ya akhirnya ya sampai sekarang ya kita ya mundur teratur aja. Oh dari situ ya? Iya, akhirnya ya peminat bahasa Jepang di perguruan tinggi Sumatera agak kurang juga gitu. Iya betul. Nah, itu karena kitanya dulu. Tapi memang sebenarnya tergantung inisiator ya Pak ya. Iya, tentu. Sekarang yang muncul kan banyak tuh anak-anak tuh Korea. Pak Dev lihat sendiri kan, bisa nggak mengumpulkan kembali muncul keinginan kecintaan anak muda ini untuk bahasa Jepang kembali nih? Ya sebegini ya. Kalau bicara di SMK ya, sebenarnya kita di SMK misalnya yang perlu itu bahasa. SMK itu perlu bahasa. Ya, karena yang lain kemampuan skillnya sudah bagus anak kita gitu. Di Sumatera Barat Indonesia lah gitu kan, SMK. Yang kekurangan itu adalah segi bahasa kita. Makanya saya tidak sebut adalah salah satu provinsi di Sumatera di luar Sumatera Barat. Dia memang mengkhususkan salah satu bahasa. Dia kerjasama dengan orang luar negeri, difokuskan salah satu bahasa. Setelah itu orang itu dipekerjakan di luar negeri. Nah, saya tak sebut provinsinya gitu kan. Provinsinya ya. Ya. Jadi Sumatera Barat belum punya itu gitu. Apalagi Bukit Tinggi kan belum punya itu gitu kan. Iya. Untuk SMK kan perlu kekhususan bahasa. Bahasa ya. Kalau saya dari segi soft skill, hard skillnya siswa udah hebat. Iya. Ya. Tapi saya ini kan Bapak juga punya sekolah SMK Praja. SMK ya Pak? Kebetulan kami punya SMK Kesehatan Genus. SMK Kesehatan Genus. Ya, SMK Kesehatan Genus di Bukit Tinggi. Dan SMK Kesehatan Genus di Padang. Ada juga? Ya. Dan SMK Kesehatan Genus di Pekanbaru, Riau. Tiga ya Pak ya? Yang Praja tadi? Praja ini 2 tahun sudah kita dirikan. SMA Praja Taruna. SMA Praja Taruna. Ya. Saya fokuskan kayak tadi. Itu juga memang Bapak tekankan ke bahasa. Oh begini. Kalau SMK itu tetap kita tekankan ke bahasanya bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya? Ya, SMK Genus ya. SMK Genus. Karena berhubungan dengan kesehatan. Sekarang di Jepang kan banyak caregiver tuh. Caregiver yang berhubungan dengan dunia kesehatan kan banyak butuh tenaga kerja untuk ke Jepang. Caregiver. Peduli memberi apa tuh? Caregiver. Ya, caregiver itu semacam apa ya? Kayak NGO juga ya? Bukan. Artinya kita bekerja di Jepang itu ya sama homeschooling kan Pak? Bukan homeschooling. Apa istilahnya di rumah kesehatan itu? Iya. Iya. Katanya melayani orang jompo, betul. Misalnya orang tua dilayani di rumah. Home care, yes. Home care, yes. Home care. Ya, itu. Itu banyak peluangnya di Jepang. Dan anak-anak kami sudah berangkat ke Jepang. Sudah Pak ya? Sudah. Wow. Jadi kendalanya bahasa sebenarnya. Iya. Kendalanya kita dari segi bahasa. Artinya mungkin pelayanan kita baik. Ternyata di Jepang dibutuhkan. Cuma anak kita dapat dari bahasa Jepang. Iya, Gimana cara mereka melayani? Iya, gitu karena ya? orang Jepang tidak semuanya hebat bahasa Inggris. Iya benar. Orang Jepang lebih dia lebih cinta juga bahasanya ya. Dia lebih senang bahasanya. Iya. Makanya Jepang ini hebat kan. Iya betul. Bagi orang di luar Jepang negara di luar Jepang yang mengajarkan bahasa Jepang disupport Pak. Disupport dengan bantuan buku-buku. Oh gitu ya.
Ya, ada Jepang Foundation namanya kan di Jakarta kan. Didatangkan volunteer-volunteernya di Sumatera, ada volunteer Jepang itu dari Jepang kan. Karena dia pingin orang luar tuh mencintai bahasa Jepang dia. Iya. Lama tidak lama mencintai bahasa dia, tentu yennya naik, hebat juga. Yennya. Nah, itu hebatnya Jepang. Orang cinta budaya dia juga nanti ya. Sedangkan trompa Jepang juga hebat dia. Tapi iya betul ya Pak ya. Tapi yang paling penjajah itu Inggris ya Pak ya. Iya, bahasa Inggris kemana-mana di Amerika pun tetap bahasa Inggris kan Pak? Iya, bahasa Inggris bahasa internasional. Penjajah. Makanya bahasa Jepang ini ingin dia mau juga menjadi menjajah bahasa, ya? Enggak, dia mau juga bahasa itu menjadi bahasa internasional. Ya. Dengan bahasa nasional itu ianya naik kan begitu. Tapi ke depan menurut Bapak nih kan ada bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea. Ini kemungkinan ke depan ini akan jadi bahasa internasional nggak Pak? Ya tergantung negara itu mempromosikan bahasanya ke luar negaranya. Dan itu saja sebenarnya, kita nggak bisa menyamin kan. Ya sekarang kan berlomba-lomba. Jerman juga begitu. Jerman dulu bahasa Jerman diseminati orang karena ada dukungan-dukungan dari Jerman. Ya. Iya. Sekarang Jepang, nanti balik ke Korea. Dengan Jepang Korea kan dekat wilayah, enggak begitu jauh gitu kan. Ya, Pak Dokter, ini saya menarik dengan saya hubungkan dengan generasi muda hari ini dengan tantangan yang ada hari ini. Pak Dokter, penggerak di bidang pendidikan nih. Kita kan diserang dari segi kepribadian kita mulai diserang nih, terutama tentang persoalan akal dengan dirusaknya melalui narkoba. Nah, apa hal-hal yang penting ke depan untuk menyelamatkan generasi muda kita dalam pandangan Pak Dokter nih? Baik, siap, terima kasih. Sebelum saya menjawab itu, tadi ada yang tertinggal. Di samping kita punya SMK Kesehatan Genus, kita punya juga SMA Praja Taruna. Itu tempatnya di Padang. Itu bekerja sama tadi dengan Praja ada kan? Iya, SMA Praja Taruna. Ini anak-anak ini kita siapkan untuk jadi tentara, jadi polisi dan sekolah kedinasan. Yang Praja ini? Ya, itu lagi booming-boomingnya itu. Karena kita kerjasama, laris ya? Laris, karena kita kerjasama dengan Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ini saya polisi. AMMS dulu kan AMMS kalau tingkat kuliahnya ya, apa namanya, maritim, mirip-mirip kayak gitu ya Pak ya? Ya, kayak sekolah kedinasan ya? Yes, mirip sekolah kedinasan. Ini diatur semua. Iya. Jadi masuknya pun dites. Tesnya sama dengan masuk polisi dan masuk tentara gitu. Tidak bisa berkacamata, gigi tidak boleh berlobang. Ya, aturan-aturan itu yang kita terapkan. Jadi memang kita prepare anak ini tamat dari SMA Praja, dia bisa lulus di Akmil atau di Akpol, atau paling tidak lulus di Bintara misalnya. Ini sudah angkatan ke berapa Pak? Ini kita angkatan kedua. Angkatan kedua ya. Dan kita ngambil siswanya hanya 100 orang. Sementara saat ini mendaftar sudah 500 orang. 500 orang, peminat ramai ya Pak ya? Iya ramai karena memang different. Jadi bikin sekolah itu harus different. Iya betul. Jangan sama dengan orang lain. Betul. Contoh, saya bikin SMK Kesehatan Genus. Dulu saya dibilang kawan-kawan orang gila. Kenapa? Pak Ade ini gila. Kenapa saya gila? SPK aja tutup, sekolah pengatur kesehatannya tutup, belakang balo. Ini bikin pula SMK Kesehatan, gila ini anak. Tapi saya mengerti tentang pendidikan, saya lanjutkan saja. Akhirnya contoh orang-orang sama saya buka pula SMK Kesehatan. Ya, termasuk negeri buka juga SMK Kesehatan negeri. Dulu saya bilang orang gila. Jadi untuk apa kan kita harus membuat sesuatu gitu. Dan saya kalau panjang umur saya akan bikin SMK Paranormal Kelabang Sakti. Gila juga kata orang ini. SMK Paranormal Kelabang Sakti. Sebentar dulu. Paranormal ini kan ikat dukun-dukun itu maksudnya Pak? Ya arah ke situ. Karena SMK belajar ilmu gaib gitu. Ya gini, karena SMK ini eksistensi SMK, substansi SMK SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Sekolah mencari kerja. Sekolah mempersiapkan kerja. Atau sekolah mencari kawin, SMK juga kan. Ya kan? Nah, berhasil tidaknya sebuah SMK diukur dengan sejauh mana tamatannya banyak bekerja dan berusaha. Dipakai orang. Kalau SMA beda, melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, nanti kalau saya punya umur, saya akan bikin SMK Paranormal Kelabang Sakti dengan 3 kompetensi keahlian. Apa itu? Apa tuh Pak? 1 santet. 1 santet? Ya. Urusannya gila. 1 santet. Pak Dokter gila nih. Oh, maaf nih mamanya jangan tersinggung. Nah, karena saya gila itulah, karena saya
gila itulah mendapatkan doktor honoris causa. Gitu, Pak Zul. Dokternya honoris nih Pak. Ya honoris causa. Dikira dokter akademis tadi nih. Kalau dokter akademis kuncinya dua. Satu punya uang. Iya. Yang kedua rajin masuk kuliah, bisa jadi dokter. Tapi dokter honoris causa enggak semua orang bisa, Pak. Wih, Pak, izin Pak, selamat. Ya. Oh, Makasih. Aduh, ini levelnya Hamka nih kalau di Ya. honoris Hamka honoris. Honoris causa. Hamka itu waktu menurut ceritakan waktu di penjara dia tulis buku. Iya, iya. Nah, keluar di penjara dia dia ngarang buku, keluar penjara dia tulis buku, dia cetak, maka dapatlah doktor. Izin Pak, ini saya agak berkeringat tangan saya. Pak, Bapak seperti biasa-biasa aja. Apa yang membuat orang Bapak maaf nih? Apa kelebihan yang dikasih? Kenapa bisa dikasih pula Pak Dev nih gelar honorsnya apa nih? Yang pertama lahir saya istimewa, itu yang pertama ya. Lahir tadi ya? Tadi istimewa ya. Oh iya, istimewa. Yang kedua saya punya prestasi, saya adalah leadership, artinya kepala sekolah yang juara gitu kan. Iya. Kan Dari swasta pula tadi ya? susah. Kemudian saya dari nol mengelola lembaga pendidikan, bisa jadi besar. Oh iya, iya. Itu kan inspirasi toh. Dan dari nol tadi ya? Ya, dan iya, alangkah dan satu lagi yang boomingnya, waktu COVID melanda 3 tahun yang lalu, Hah? itu kan COVID melanda kita ya. Iya. Itu kan orang susah mencari hand sanitizer, Iya, hand sanitizer. susah mencari masker. Iya. Saya timbul ide, ya karena orang punya uang tapi tidak bisa beli karena tidak ada stok. Iya. Nah, saya waktu itu punya ide. Saya pikir, saya izin sama istri saya mau berangkatlah ke Jawa mencari bahan untuk memproduk hand sanitizer. Karena siswa kita kan ada jurusan farmasi, dia pandai memproduk itu. Iya, iya, iya. Dicarilah ke Bandung, dikumpulkan, dapat sedikit dikumpulkan, dicari ke Jakarta, dicari Surabaya, dapatlah bahan-bahannya kan. Kita bawa ke Sumbar, kita produk di labor kita, labor farmasi, kita bungkus dengan baik, packing, hand sanitizer kan, masker kita jahit. Saya pakai baju Spiderman, Pak. Oh, Spiderman. Iya, pakai baju Spiderman. Spiderman yang kayak terbang-terbang kayak kelabang-kelabang. Ya, pahlawan heroik kan. Pahlawan heroik. Ya, Oke, jadi oke. kan Spiderman kan orang tidak tahu siapa saya karena tertutup. Iya, iya, dia kayak topeng ini ya. Ya, Iya, ketopeng. Saya bagi-bagikan lah masker and sanitizer itu kepada masyarakat di Sumatera Barat dan ke Riau. Jadi tanpa saya sadari ternyata banyak disorting oleh media cetak elektronik. Kan unik tuh. Oh, iya, iya, unik, betul, betul. Pada betul. saat yang sulit dia bisa membagikan tidak dibayar, bisa bagikan aksi sosial. Ya, itu salah satu saya mendapatkan gelar doktor honoris causa. Luar biasa. Memang ada untuk mendapatkan doktor honoris causa kan Iya. perlu penilaian-penilaian, Iya, tidak iya. semata-mata Tidak sembarangan gampang dikasih orang, saja ya. Wih. Jadi sebenarnya itu kan Allah yang menentukan semuanya. Nah, ini dia. Ya, karena apa kata orang itu kan, Ah. sabulan air, sabulan darah, cukup ikat 3 balimbago, roh ditiupkan oleh Allah melalui malaikat Jibril 6 kejadian. Apa itu? Langkah, rezeki, pertemuan, maut, sakit, senang. Pertemuan pada hari ini kita di ruangan Aspen itu Allah yang menentukan pada hari ini. Enggak terbayang sama saya, Pak. Subhanallah. Jadi Saya lebih tidak terbayang Pak Dokter. Yang saya wawancarai bukan dokter ini kan, dokter akademis honoris Biasa causa. saja. Wah, Biasa saja. Kayaknya kita yang kayak gini Pak Dokter, makasih luar biasa. Biasa saja, biasa saja. Betul, betul. Kalau di luar negeri, di Jepang ya, itu orang jarang membuat kartu nama itu gelarnya panjang-panjang. Misalnya dia Profesor Dr. Murakami, cukup kartu namanya Murakami saja. Oh, sama gitu ya? Ya, kalau orang kita kan, kalau bisa kan Haji Dr. Devendri MM MPD Datuk Saripado misalnya, Iya. calon ini ya gitu kan. Iya, Tapi kalau di Jepang saya lihat cukup Murakami, padahal dia Profesor Doktor. Oh, sama gitu. Jadi artinya apa? Orang luar itu yang lebih dipentingkan kompetensi, kemampuan, ya. substansi, bukan tadi. gelar gitu. Bukan gelar ya. Tapi boleh saja orang yang mungkin tidak punya gelar akademis, tapi soal bertarung di ini bagus dia. Bagus ya. Nah, makanya gelar honoris causa itu walaupun dia tidak sekolah, tapi dia bisa ada sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan bermanfaat, dia bisa jadi gelar doktor honoris causa. Wow. Nah, itu bedanya doktor honoris causa doktor kehormatan dengan doktor akademis gitu. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Sebentar Pak, tadi saya jadi terlupa masalah, maaf kalimat saya digila tadi ya. Oh ya, masyarakat apa ya? Gila ya. Tapi sebelum itu saya belum jawab Ayo, pertanyaan Bapak tentang generasi muda. Kayaknya sayang itu kita lewatkan dulu yang gila ini Oke. kayaknya.
Siap. Tadi itu mau bikin sekolah Ya. paranormal SMK Paranormal Kelabang Sakti. Kelabang Sakti. Ya. Ih, apa Bapak mau apa sih Pak Dokter? Sebenarnya ini kurikulumnya di Direktorat PSMK itu belum ada, nomenklaturnya belum ada. Oh, memang belum ada. Belum ada. Oh, nggak ada aturan-aturan. Jadi orang hebat itu yang belum ada diciptakan, Pak. Yang tidak ada diciptakan. Iya. Kalau sudah ada tuh ngikut namanya. Ikut itu innovation. Innovation Yang ya. tidak terpikirkan kita pikirkan. Iya. Makanya- Moto Semen Padang. Ya, orang memikir kita sudah berbuat. Iya. Nah, gitu. Kami sudah berbuat sebelum Anda memikirkan. Yes. Nah, jadi kembali ke SMK itu Jurusannya apa pertama Bapak mau bikin tadi? 3, satu santet, Oh, satu. Ini dia tadi yang saya sempat mau apa ya? Ya. Oke. satu santet, Satu santet. 2 pelaris. Ya, nanti saya uraikan. Laris, oke. 3 pawang. 3 pawang. Ya, kompetensi keahlian. Dan ini SMK ini belum ada di Indonesia. Di Indonesia belum ada dan nih. di dunia belum ada. Jadi kalau saya tembus, mungkin saya bisa jadi profesor honoris causa. Benar sih. Jadi kita bikin yang berbeda. Iya. Different yang Different ya. Iya. Jadi jurusan tadi pertama jurusan santet. Ya, santet. Oke. Artinya jurusan itu kita buat untuk anak SMK, bukan untuk menyantet orang, Pak. Tapi kita ajari bagaimana melindungi supaya orang tidak kena santet. Oh, gitu. Yang kedua, mengobati orang yang kena santet. Secara apa? Secara Al-Quranul Karim. Oh, gitu. Ini masuknya ke spiritual ya? Yes, ke spiritual. Kemasannya gila. Inti di dalamnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Beda cara mikir Pak Dokter ini. Ya, karena Al-Quran itu ada 3 pula, Pak. Apa tuh, Pak? 1 Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim. Ada 2 buah Al-Quran lagi. Apa, Pak? Ini nanti saya jelaskan ke Bapak. Ini kan itu sahabat ini luar biasa. Ini gara-gara lahir dari si Buyong aja. Jadi kita buat yang berbeda. Yang penting kita berbuat untuk masyarakat. Itu saja. Modal saya bikin usaha pendidikan, berapa yang bisa saya menciptakan lapangan pekerjaan kan? Itu seberapa Pak orang yang bisa Ya mungkin 100 lebih anggota saya semua, Pak. 100 lebih ya? Ya. Subhanallah. Kan kita dengan itu kan apa ya? Itu kan sosial ya. Dengan bisa 100 lebih orang bekerja sama kita, sementara pemerintah belum bisa, kan? Iya. Kita menghidupi anak keluarganya, Iya. itu yang mendoakan kita, gitu kan? Iya. Tapi prinsip saya, jangan memakan hak orang lain kecuali hak kita. Jangan memakan hak orang lain kecuali hak kita. Subhanallah. Nah, itu filosofi hidup itu ya. Itu filosofi hidup. Ya. Dan saya kembali ke tadi, SMK Paranormal itu satu jurusannya adalah santet seperti itu ya. Artinya mengobati orang yang kena santet, kena teluh, kena tinggam misalnya ya. Iya. Dan melindungi orang supaya tidak kena santet dan kena tinggam. Kena guna-guna ya. Kena guna-guna gitu kan. Tapi secara Islam ya. Secara Al-Quran Karim. Ini benar loh Pak. Karena kayak gini, kadangkala ada pengobatan yang demam, kena sihir, kena apa. Lalu pengobatannya ke dukun yang pada akhirnya menyalahkan tauhid. Luar biasa nih Pak. Artinya kalau SMK ini mengobati secara Quran Karim ya. Ya, kan pepatah Minang ada yang mengatakan sakit di ube. Sakit di ube itu pergilah ke dokter, ke rumah sakit. Sakit di ube. Iya. Damam di tawa. Di tawa itu pergi ke orang pintar. Kan begitu. Iya. Kan tidak semua penyakit bisa diobat di rumah sakit. Betul. Ada kan? Ada anak ketemu dia di rumah sakit. Tapi Ketemu. dia sakit. Dia sakit. Lagi. Nggak ketemu. Nah, gitu kan. Tapi masih ada nggak santet ke depan di dunia teknologi Pak? Ya pasti ada, Pak. Pasti ada ya. Ada. Jadi jangan katakan dia hilang ya. Enggak ada, Pak. Ada, gitu kan. Jadi itu yang pertama ya. Kompetensi kedua atau jurusan kedua itu kita mau bikin jurusan kedua itu pelaris. Pelaris. Ya. Ya. Ini apa bulan nih Pak? Pelaris ini kembali secara Islam juga kan? Ya kan? Ya. Contoh, Bapak mau bikin usaha aspen ini, ya atau yayasan, ya, supaya diminati orang, dicintai orang kan supaya ada pelarisnya.
Satu, yang kedua Bapak mau buka rumah makan. Iya. Kan supaya bagaimana supaya laris. Iya. Bapak mau caleg-caleg wali kota atau bupati. Ada bagaimana balasnya. nanti Bapak pas masuk ke kamar 2 kali 3 mencucuk itu kan, foto Bapak aja dicucuk orang jadi bupati atau wali kota. Iya. Kan Allah yang menggerakkan semuanya. Menggerakkan, oke. Tapi kita berbasis kita secara Islam. Jadi Kajiannya Al-Quran kajiannya tadi. Al-Quran Karim ya. Ya. Iya, Itu. Yang Iya, ketiga jurusan pawang, Pak. Pawang. Ya, contoh pawang hujan. Ya kan? Kita bikin jurusan pawang hujan. Bapak mau kenduri, perlu enggak di pawang hujan itu? Bisa, Pak. Ya bisa lah secara ya kita minta doa kan. Oh, ini doa ya. Zaman sekarang banyak orang pawang hujan, baralik di pawang orang hujan. Ada kegiatan-kegiatan di kota di pawang orang hujan. Bahkan tuh MTQ nasional Di pawang juga. Terlepas dia mau minta kemana kita nggak tahu ya. Tapi ini kita luruskan. Kita luruskan. Memintalah kepada Sang Khalik. Sang Khalik. Nah, Ya kan meminta, gitu kan. soal nggak diberikan yang cerita ya. Ya soalnya diberikan itu kan lain cerita. Yang penting kita kan berdoa, itu yang kita ajarkan. Iya. Kita gali Al-Quranul Karim. Tentu tidak saya yang mengajarkan. Iya, Karena cari saya tidak pakarnya. ahli, dicari pakarnya. Iya. Yang manajemen kan itu, Pak. Iya. Yang dikatakan manajemen itu adalah menggerakkan orang-orang dan Iya. SDM yang ada agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Nggak awal kerajaan Pak. Leadership nih, Pak ya. Iya, itu leadership. Tapi kok awaknya mengaken dah. Makan tak bujur ya, bagus. Betul. Tapi apakah terwujud? Nah, kita bikin apanya? Tapi orang zaman sekarang mau mencari unik, apalagi ketika nanti di googling orang. Kan Iya. sekarang begitu kita masukkan muncul di Google, Iya. itu begitu kita ketik itu pasti muncul dia, Ya, Pak. contoh saja sekolah biru. Hah? Sekolah biru Sekolah baru? ada di Pariaman. Ada, Pak. Ada sekolah tinggi biru. Sekolah Jalan tinggi. Gel ada tuh sekolah tinggi biru. Itu hanya satu-satunya bukan? Iya. Jadi bikin orang yang baru, Yang baru, itu. innovation ya. Ya, kalau mencontoh itu gampang. Betul, ATM, amati, tiru, modifikasi itu. Iya. Ya, kita yang sebagai generasi muda kita harus memberikan yang luar Ya biasa. segar-segar lah ya, yang belum pernah terpikir begitu. Iya, maka jadi orang jangan biasa luar biasa. Iya. Jadi kepala sekolah jangan biasa luar biasa. Ini contohnya nih, dapat penghargaan nasional. Ya sebenarnya kan Allah yang menentukan semuanya. Ini nih. Itu Allah semuanya. Iya. Jadi hidup kita ini ya kita kita jalani saja. Iya. Ya kan, kita jalani saja. Misalnya kita sakit, jangan stres kita sakit. Kita pikir, ya Allah, sudah berapa tahun saya disehatkan oleh Allah. Kenapa saya sakit sedikit merintis-rintis? Jadi keimanan kita kurang kan. Jadi apapun yang terjadi sudah kodrat dari Allah. Jalani hidup ini. Yang penting fabiyan rabikum atugaziban. Sudah banyak nikmat yang kuberikan kepadamu. Bersyukur kita. Iya. Zaman sekarang kan orang jarang bersyukur, melihat ke atas juga kan. Akhirnya kaki tertarung jatuh. Iya, betul ya. Itu jadi bersyukur, banyak bersyukur. Karena ada kalanya kita lebih sering melihat yang belum ada. Ya. Lupa melihat yang sudah ada. Sudah ada. Ya. Iya. Nah, jadi gitu. Jadi hidup ini saya sudah katakan waktu roh ditiup kan sudah jelas jadi presiden kah, jadi wali kota kah, jadi bupati kah saya nanti. Iya. Nggak tahu, Allah yang menentukan. Iya. Contoh, misalnya kita promosi, saya sekolah promosi, mungkin promosi saya mungkin 500 juta 1 miliar. Apakah saya bisa mendapatkan sesuapanya? Nggak jaminan kan? Enggak jaminan. Sama juga dengan orang pilkada. Oh iya, betul ya. Keluar uang duit. Iya. Apakah saya terpilih jadi wali kota atau bupati? Belum tentu. Belum tentu. Kalau saya tahu saya kalah, mana saya mau ikut. Ya kan? Tapi kan kita nggak tahu hidup itu kan. Tapi pakai rumus manajemen tadi, manajemen risiko. Manajemen risiko dan kita harus siap. Iya. Namanya kita apa kata pepatah Minang, jangan kalau takut dilamun ombak. Jambar rumah di tepi air. Ya, kalau takut rugi jangan mencalek dong. Iya, Begitu ya. betul. Jangan berbisnis gitu kan. Jadi harus punya kekuatan lah ya. Iya, punya iya. apa? Itu demikian. Iya. Barangkali silakan ada lagi. Ini luar biasa nih Pak. Siap. Tapi apa namanya tuh banyak inspirasi. Kalau kita lihat ini juga berkaitan dengan apa namanya tuh. Saya ini Bapak kan aneh nih. Pak dokter aneh nih. Aneh. Dari kelahiran tadi ada nggak keanehan yang Bapak temukan? Saya lihat ini harusnya mati loh Pak. Ya. Harusnya harusnya Bapak dokter mati waktu kecil kan hanyut. Iya, hanyut. Ada nggak keanehan? Ada. Jadi keanehan saya alami waktu saya di SD dulu ya. Kan SD 7 tahun. Iya. Pulang di SD kan kita jam 10 udah pulang itu ya di kampung di SD kan.
Dipakai kan baju SD itu pakai celana pendek merah toh. Iya. Merah putih kita kan. Iya, jadi di rumah ibu saya, bukan rumah saya belum punya rumah. Di rumah ibu saya itu kan ada batang kelapa banyak. Panjatlah kelapa, buka baju tinggal singlet, panjat kelapa. Kelapa itu tinggi Pak. Pas sudah sampai di tandannya, kita mau naik ke atas. Mau naik ke atas ibarat apa mau Iya, ambil tandan kerambi yang ini kan Pak buat kalau dari itu bawah, ya. kalau di bawah kan susah milihnya kan. Naik ke atas lah. Tinggal dihantam aja jatuh ke bawah itu kan. Pas kita mau naik tandan itu, nampaklah orang terbang. Saya tidak tahu entah malaikat apa, terbang. Orang tua terbang pakai tongkat, janggutnya panjang gitu Iya. Jadi dibilang sama saya, cucu, tak usahlah susah-susah naik ke tandan ke atas. Terdengar jelas, sadar kok. Kan kita masih pegang batang kelapa toh. Iya. Naik aja lah ke punggung kakek ini, dibawa ke atas. Iya. Ya saya lepaskan Pak, saya apa dia kan? Ternyata nggak ada, saya jatuh ke bawah Pak. Jatuh ke bawah. Saya sadar suara ya, begitu dilepas nggak ada orangnya. Saya sadar jatuh ke bawah nih, jatuh ke bawah kan. Di udara itu enak, tapi pas di bawah itu ya karena tubuh kita banyak air itu semuanya air tuh. Artinya goncang semua terasa dari kepala sampai apa terasa semua. Itu nggak ada yang patah Kak. Nah setelah itu saya nggak pingsan. Setelah itu saya duduk ya kan, duduk terdengar oleh nenek saya, kok kelapa jatuh siapa pun ambil. Besar aja bunyinya. Kayak saya ingat jadi lawak-lawak itu Pak, dikira tuh kerambi yang jatuh, kira orang apa? Itulah. Jadi dari situ akhirnya nenek saya dengan bapak saya sudah bingung deh, nanti gimana anak ini dadanya nanti ke depan gimana apa gini. Anak sakit anda saya bilang kan. Nah, jadi malamnya bermimpi orang tua itu datang lagi sama saya. Datang lagi. Ya, cucu besok pagi ambil air yang pencuran itu, dekat kamu lahir itu ambil pencuran, mandi di situ. Dan ambil setitik minum. Insyaallah kamu sehat. Saya bilang sama bapak saya, nah, Pak saya mimpi seperti itu. Ya kamu lakukan, saya lakukan. Alhamdulillah sehat Pak, nggak ada sampai sekarang nggak ada sakit saya. Sampai sekarang nggak pernah sakit Pak? Nggak pernah. Dari kecil? Ya. Masya Allah. Karena saya nggak mikirkan sakit. Jadi filosofinya, jangan engkau pikirkan sakit, maka engkau tidak akan sakit. Jangan engkau pikirkan miskin, maka engkau tidak akan miskin. Jangan engkau pikir kalah, maka engkau tidak akan kalah. Waduh. Ada yang mikirnya positive thinking saja. Positive thinking ya. Masya Allah. Sahabat, ini dahsyat sekali nih. Ini pantas berarti ada tadi ujungnya antara ilmu santet, ilmu apa tadi pawang dan ilmu sama pelaris. Tapi saya tidak punya ilmu itu ya. Tapi ada inspirasinya lah Pak. Ada menginspirasi seperti itu. Ya. Pak, ini karenanya sepertinya Pak Dev, Pak Doktor. Siap. Karena kita sudah disambut azan nih. Oh iya. Disambut azan. Izin Pak berebut dengan azan ini. Mungkin nasihat apa di penghujung ini ingin Bapak berikan nih kepada buat siapa? Pemirsa kita yang lagi galau, yang lagi tidak tidak tergerak hatinya untuk bangkit. Kira-kira begitu Pak. Jadi nasihat kita kepada pemirsa di mana saja berada lah. Yang penting kita dilahirkan itu tidak berbaju gitu. Oke. Pada saat dilahirkan kita tidak berbaju. Makanya untuk itu kita harus berusaha mencari baju. Ya, berusaha itu ya berusahalah sekuat tenaga, usaha dan doa. Jadi kuncinya usaha, doa. Usaha dan doa. Terakhir baru letak tangan. Letak tangan ini tidak tentu sama kita waktu roh ditiupkan. Jadi kunci kita berusaha dan berdoa. Ada lagi orang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Bagi saya tidak setuju Pak. Mestinya. Walaupun kita sudah berusaha tapi tidak berhasil. Betul ya. Makanya usaha tidak mengkhianati hasil. Bagi saya tak setuju. Karena ada satu lagi yang dilupakan, retak tangan. Retak tangan ya. Bahasa takdir ya. Takdir itu tadi. Kalau saya ditargetkan menjadi wakil bupati misalnya, siapapun yang ulang jadi Pak. Jadi kalau Allah jadi ya. Jadi ya. Kalau saya ditargetkan jadi wakil wali kota atau wali kota, kalau Allah menggerakkan saya ya jadi. Jadi atau saya yang digerakkan. Atau Bapak sebaliknya. Kita nggak tahu Pak. Iya. Nggak tahu ya. Bagi pendengar tetap kita bersemangat. Tetap semangat ya. Tetap usaha dan doa. Walaupun gagal itu kita tetap coba lagi. Jadikan, kan ada retak tangan tadi. Iya, jadikan kegagalan itu menjadi satu kesuksesan. Yang penting pantang menyerah. Pantang menyerah itu saja. Pak Dokter, siap. Banyak hal yang ingin kita gapai dari keilmuan yang luar biasa tadi. Tapi memang karena kita berebut azan, semoga apa yang nanti tadi Bapak berikan inspirasi, termotivasi sahabat kita. Dan
Insya Allah Bapak kita undang yang kedua kali atau berikutnya nih. Enak sekali nih Ya, kita kali. insya Allah. Semoga Allah Selagi- mempertemukan ya. Semoga Allah mempertemukan tadi. Mempertemukan. Kalau Allah mempertemukan, tidak bisa siapa yang bisa melarang. Masya Allah. Dan kemudian karena ini tak lama lagi kita akan puasa Ramadan. Oh benar ya. Ya, bumbang jatuh, kelapa jatuh. Nggak tahu umur kita maut tadi. Betul betul betul. Nah, marilah kita saling bermaaf-maafan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi Ramadan terbaik tahun Ramadan ini. terbaik tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan, dan insya Allah saya mungkin naik haji tahun ini, insya Allah. Insya Allah. Itu pun kalau Allah menggerakkan. Iya, alhamdulillah. Meskipun sudah dibayar, sudah siap visanya, Iya. tapi kalau Allah menggerakkan tidak jadi, tidak jadi. Iya. Tapi kita berpositif thinking, ya Allah, lapangkan jalanku ke tanah suci. Iya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, selamat Bapak Dokter. Terima kasih. Di sama-sama. tengah-tengah antrian panjang menunaikan haji, semoga Allah selalu berikan kekuatan, Amin, kesehatan, amin. keberkahan dan inspirasi. Banyak informasi inspirasi yang mungkin kita kali ini. Siap. Dan sahabat, beliau ini ada seorang PNS loh, tapi pengusaha dan juga penggerak pendidikan. Nanti kita kali lagi, tapi karena azan zuhur sudah berkumandang, kita tutup dulu sampai di sini. Terima kasih sahabat, tetaplah setia di channel ini. Sisi lain Aswen. Saya Zulfami Adi Ya, saya Dr. Devendri MMPD mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.